Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali melalui kajian khusus mengarah kepada kajian tauhid yang kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya, termasuk yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengkaji kitab Aqidatul Muslimin. Melanjutkan keterangan terkait dengan keyakinan-keyakinan atau akidah daripada ulama-ulama yang terpercaya, yang mengacu kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan murojaah kita kali ini, ta'lim kita kali ini senantiasa beriringan dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, beriringan dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dihindarkan dari pemahaman-pemahaman yang bisa menyesatkan kita, yang bisa menjauhkan kita daripada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan bacakan pada episode kali ini ada 3 pertanyaan sekaligus, karena antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain ini ada kaitannya, berkaitan erat sekali, sehingga harapan kami dengan penjelasan ini bisa utuh pemahamannya agar tidak terpotong, sehingga ketika kita melihat episode ini lengkap, sehingga pemahamannya juga kita peroleh secara lengkap juga. Pertanyaan nomor 9, 10 dan 11. Yang pertama adalah ma ma'nal ibadah. Ini yang pertanyaan nomor 9. Al ibadatu aqsa ghayatil khusyu' wal khudu'. Kama qala al hafidz as-Subki, qala Allah Ta'ala la ilaha illa ana fa'budun. Makna ibadah itu apa? Ibadah menurut Imam Al-Hafidz As-Subki, beliau menyatakan aqsa ghayatil khusyu' wal khudu', yaitu puncaknya perendahan diri, puncaknya kepasrahan diri. Ya, sebagaimana firman Allah, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka hendaklah kalian menyembahku. Untuk soal yang nomor 10, keterangannya nanti kita bahas ya. Kita akan bacakan soal-soalnya dulu ya. Yang nomor 10, soal yang nomor 10, hal ya'tid du'a bi ma'nal ibadah. Apakah lafaz doa, ad-du'a, da'ayat du'a ya, ini memiliki makna ibadah, memiliki makna menyembah ya? Jawabannya na'am, iya. Ada sebagian lafaz doa itu, kata doa, da'a yad'u, itu memiliki makna ibadah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Al-Jin ayat 20. Katakan Muhammad, ya, sesungguhnya saya ini beribadah kepada Tuhanku, menyembah kepada Tuhanku, wala usyriku bihi ahada, dan saya tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Di sini ad'u memiliki makna ibadah. A'bud ya. Maknahu a'budullah. Maknanya adalah saya menyembah Allah. Wa qala ta'ala, ayat lain juga disebutkan dalam Al-Jin juga ayat 18 ya, disebutkan fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu beribadah kepada Allah, di samping itu juga beribadah kepada selain Allah. Jadi tad'u di sini memiliki makna ta'bud ya, beribadah. Bukan
berdoa yang kita kenal, gitu, meminta. Ya. Selanjutnya yang 11, ya, al-hadis, sebelum masuk ke 11, ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahul Bukhari, disebutkan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Disebut dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Babu fadlid du'a. Ya. Bab tentang fadilah doa. Wa ma'nal ibadah huna. Nah, makna ibadah di sini, ad-du'a huwal ibadah. Maksudnya adalah al-hasanat. Adalah kebaikan. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Selanjutnya yang 11. Ini kaitannya dengan 9, 10, 11 ya. Hal ya'tid du'a bi ghairi maknal ibadah. Apakah doa, lafadz ayat tadi memiliki makna selain doa? Selain ibadah maksudnya. Ya. Yang pertama tadi kan apakah lafadz doa itu memiliki makna ibadah? Ya. Nah, terus di sini yang nomor 11, apakah doa itu memiliki makna selain ibadah? Jawabannya ya juga. Ya, qala ta'ala dalam ayat disebutkan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul. Doa di sini memanggil ya, Rasul. Panggilan kalian kepada Rasul sebagaimana kalian memanggil di antara kalian, sesama kalian. Jangan kamu samakan. Nah, ini makna doa di sini adalah nida ya, nida memanggil. Baiklah pemirsa, ini akan kami jelaskan masing-masing ya, supaya kita lebih memahami daripada teks pertanyaan nomor 9, 10 dan 11 kaitannya khusus makna ibadah dan kenapa ya, salah satu alasan ulama mengumpulkan satu tema ini ya, kaitannya dengan ibadah, makna doa diartikan ibadah dan tidak diartikan dengan ibadah. Ini karena banyak di antara kita, sebagian daripada kita ini memahaminya secara keliru. Sehingga mudah sekali untuk mengkafirkan orang. Dianggap beribadah kepada selain Allah, dianggap menyembah kepada selain Allah karena salah paham, karena tidak memahami itu tadi. Sehingga mudah sekali untuk mengkafirkan. Ini pokok atau pangkal daripada kesalahannya. Sehingga ulama perlu ya untuk menjelaskan hal ini. Ya. Pertama yaitu makna ibadah dulu. Kita coba ya telusuri makna ibadah itu yang pasti menurut ulama. Ya. Yang pertama adalah Tajuddin As-Subki, Al-Hafidz As-Subki menyatakan aqsa ghayatil khusyu' wal hudu'. Beliau menyatakan yang namanya ibadah itu adalah puncaknya ya ketundukan dan kepasrahan. Puncaknya penyerahan diri. Jadi bukan hanya sekedar kita taat, bukan hanya sekedar kita ya, minta tolong, bukan hanya sekedar kita minta bantuan, ya, bukan hanya itu. Apalagi di sini sebutkan ya, bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar istighosah minta tolong, isti'anah, kemudian tawassul, ya, menyebut nama nabi atau wali dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh kaum musyabbiha, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini menganggap bahwa yang namanya ibadah ini termasuk ya mujarradut doa, istighosah, tawassul. Ini langsung diklaim masuk ke makna ibadah, makna menyembah. Ya, makna beribadah atau sama dengan menyembah. Kalau kita bertawassul dengan Nabi, tawassul dengan wali, inilah dianggap menyembah kepada Nabi, menyembah kepada Rasul. Sehingga hukumnya bagaimana kalau menyembah kepada selain Allah? Ya disirikkan kan gitu. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekeliruannya karena tidak pahamnya makna ibadah. Yang jelas yang menyampaikan ini makna ibadah itu bukan ulama-ulama apa ya, kelas rendah ya. Tapi ini Imam Subki yang sudah luar biasa keilmuannya. Siapa yang nggak kenal Imam Taqiyuddin As-Subki kan gitu.
seorang pakar ya, pakar keislaman ya. Logawi juga, ahli bahasanya, jago. Dan beliau sangat luar biasa. Sehingga menjadi rujukan ya, menjadi rujukan ulama-ulama ya, khalaf ulama-ulama yang sekarang ini, akhir-akhir ini. Beliau menjadi rujukan Al-Hafidz As-Subki ini. Ya. Jadi bukan hanya tadi saya katakan bahwa yang namanya ibadah adalah nihayatut tadallul, aqsa ghayatil khusyu' wal hudu' tadi. Puncaknya perendahan diri. Bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar istighosah, minta tolong, bukan hanya sekedar tawassul ya. Bukan hanya sekedar manggil nama ya Jilani, ya Ahmad Ar-Rifai, ya Syadzili, ya yang lain-lainnya disebut, ya Sunan Ampel mungkin, ya Sunan Bonang dan lain sebagainya. Nyebut nama gitu aja itu bukan menyembah. Hati-hati. Ini kadang yang enggak paham makna ibadah dianggap menyebut nama itu langsung menyembah sehingga mengkufuri, menghukumi kok kafir, bisa keluar, bisa syirik. Mereka menyebut ini kuburiyun, orang-orang yang penyembah kuburan. Padahal kita sebut nama imam, kalau mungkin di Indonesia, terutama Jawa Timur ya, ke Sunan-Sunan Wali Songo, terus ada yang Mbah Khalil Bangkalan mungkin disebut, Kiai As'ad, ya, Situbondo mungkin, nanti Kiai Hasyim Asy'ari, Jombang mungkin Kiai Romli, Musta'in Romli dan lain sebagainya, Jombang juga Peterongan. Ini memanggil gitu saja, menyebut namanya, menyebut ini enggak beribadah, enggak nyembah gitu loh. Ya ini kekeliruannya sehingga orang-orang yang ziarah yang manggil-manggil itu langsung disikat habis karena enggak paham makna ibadah. Yang ngomong ini siapa yang ibadah yang memiliki makna seperti ini? As-Subki. Ya. Nah, kita tambah lagi coba. Dilihat Az-Zajjaj, seorang lugawi, ya, ahli bahasa yang ngerti betul ya, tentang kebahasaan. Wa maknal ibadah disebutkan di sini at-ta'ah ma'al hudu, taat dengan perendahan diri. Ya. Ditambah lagi ini disebutkan dalam Lisanul Arab ya, Ibnu Manzur Lisanul Arab. Kemudian Abul Qasim Al-Asfihani fil Mufradat, beliau juga menyebutkan al-ibadah ghayatat tazallul. Ibadah itu adalah puncaknya perendahan diri. Udah berapa? Imam Subki menyatakan, Az-Zajjaj menyatakan, ini ulama-ulama kaliber dunia yang menyatakan definisi ini gitu loh. Abul Qasim Al-Asfihani dalam Mufradat, terus Ar-Raghib Al-Asfihani juga dalam Mufradat fi Gharibil Qur'an. Al-ibadah ghayatut tazallul. Begitu pula Al-Fayumi. Beliau menyatakan dalam kitab Al-Misbahul Munir ya, abadullah a'buduhu ibadatan. Makna abadullah, saya beribadah kepada Allah, maksudnya a'buduhu, saya beribadah kepada Allah ibadatan dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Maksudnya ibadah apa? Wahiyal inqiyad wal hudu, yaitu perendahan diri. Ya. Kepasrahan yang puncaknya kepasrahan. Makanya di sini kita harus hati-hati, pendefinisian ini bukan main-main, bukan hanya sekedar ulama-ulama, ya bahasa kita ulama kecil level-level ya lokal ya, tapi memang ulama-ulama internasional, ulama-ulama yang diakui oleh dunia. Sehingga pendefinisian ini harus kita kita garis bawahi, harus kita pahami dengan betul. Nanti kita akan jelaskan lebih luas lagi setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi kita dalam kajian Aqidatul Muslimin, ya, pertanyaan yang nomor 9 tadi, bahwa makna ibadah itu adalah puncaknya ketundukan, puncaknya kepasrahan, puncaknya penyerahan diri. Jadi yang puncaknya bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar minta tolong, bukan hanya sekedar memanggil nama, ya, bukan sekedar istighosah, isti'anah, bukan hanya sekedar tabarruk atau tawassul, tidak seperti itu. Sehingga orang yang bertabarruknya tidak syirik, karena tidak
menyembah atau beribadah kepada selain Allah gitu loh. Orang yang bertawassul itu juga tidak syirik karena tidak menyembah kepada selain Allah gitu loh. Bukan menyembah yang disebut tadi itu. Coba kita lihat, tawassul itu apa kan gitu. Kita sebut di sini ya. At-tawassul huwa at-talab minallah. Ya. Tawassul itu mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Husula manfaatin aw indifa'i madarratin. Minta itu dua, ya. Minta yang pertama adalah nyampeknya kemanfaatan, nyampeknya kebaikan, kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Aw indifa'i madarratin, atau ditolak, dihindarkan daripada sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak nyaman, dihindarkan dari keburukan-keburukan, syarr ya. Jadi minta kepada Allah agar kita dapat kemanfaatan dari apa yang kita minta kebaikan dan dijauhkan dari keburukan, kan gitu. Namanya minta. Dengan cara apa? Bidzikrismi nabiyyin awali. Dengan cara menyebut nama nabi dan menyebut nama wali atau nama wali. Ngapain nyebut nama nabi dan wali atau wali? Ikraman lil mutawassali bih, dalam rangka kita menghormat kepada orang yang kita jadikan nama tadi, yang kita jadikan tawassul tadi. Nyembah kepada selain Allahnya mana? Tidak ada gitu loh. Orang tawassul dianggap perantara, bahasa perantara, seakan-akan Allah nggak butuh perantara. Bukan itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tawassul itu mohon kepada Allah agar kita diberi kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Caranya bagaimana? Dengan menyebut nama nabi atau nama wali. Tujuannya apa nyebut nama wali dengan nama atau nama nabi? Dalam rangka kita menghargai, menghormati nabi tersebut, menghargai dan termasuk menghormat kita kepada wali itu. Jadi tidak ada seakan-akan kita, dan tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mengkabulkan, seakan-akan wajib bagi Allah untuk mengkabulkan permohonan kita. Ya tidak, Allah tidak ada yang bisa mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Enggak ada yang bisa maksa. Allah fa'alul lima yurid, Allah akan melakukan apa yang Dia mau, kan gitu. Makanya kita harus hati-hati ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya. Pemaknaan terhadap tawassul ini kadang kalau seakan-akan perantara, nyebut nama nabi, apalagi terus disinyalir seakan-akan ibadah kepada selain Allah, seakan-akan kita ibadah kepada nabi, nyembah wali. Apalagi dengan nyebut-nyebut nama wali, nyebut nama, ini langsung dianggap apa? Beribadah kepada yang kita sebut tadi. Kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad, seakan-akan kita nyembah Nabi Muhammad, beribadah kepada Nabi Muhammad. Kita nyebut nama wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, mungkin aulia yang lain-lainnya disebut. Atau mungkin ulama-ulama yang ada di Indonesia, wali-wali songo mungkin, ulama-ulama yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Ini kita sebut, itu bukan berarti kita menyembah ulama yang kita sebut, bukan berarti kita menyembah kepada wali yang kita sebut, tidak ma'asyiral hadirin. Kita menyebutnya dalam rangka menghormat mereka, menghargai mereka, ya. Dengan menyebut, karena mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala disebut. Dan tidak ada kewajiban bagi Allah untuk mengkabulkan. Ya, ini sudah cara. Makanya cara di sini maksudnya masuk kategori sebab. Orang tawassul itu adalah mencari sebab. Sama dengan jenengan semua kalau sakit mencari sebab kesembuhan kepada siapa? Kepada dokter. Dokter itu sebab, Allah yang menciptakan kesembuhan. Ya. Wali atau nabi itu sebagai sebab, Allah yang menciptakan hajat kita terkabul. Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu gitu loh.
Makanya ini harus kita fahami dengan benar makna ibadah ini. Ini yang garai ribet salah paham gara-gara nggak paham makna ibadah, sehingga saling gampang sekali mengeluarkan statement beribadah kepada selain Allah. Ke kuburan nyebut-nyebut nama wali dianggap nyembah, beribadah kepada selain Allah. Nyebut nama nabi, nyebut nama wali, langsung diklaim sebagai orang yang menyembah kepada wali itu atau menyembah kepada nabi tersebut, ya. Kemudian sebagai pelengkap di sini, ya, Al-Hafidz Al-Faqih An-Nahwi Al-Mufassir Ali bin Abdul Kafi As-Subki, Imam As-Subki juga menyatakan di dalam tafsirnya, tafsir tentang ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Maksudnya bagaimana? Kan gitu. Iyyaka na'budu ini ibadah yang khassah. Hanya kepadamulah kami menyembah. Nah, khussuka ibadahnya kita mengkhususkan, berarti ibadah yang khusus. Ya. Yaitu aqsa ghayatil khudu' wat tazallul, yaitu puncaknya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu. Dan ini harus diarahkan kepada Allah. Puncaknya perendahan diri, penyerahan diri ini harus kepada Allah. Kalau ini dibelokkan di arah yang lain selain Allah, ini yang namanya syirik. Yang namanya syirik ini ketika aqsa ghayatil khudu' wal khusyu', ketika puncaknya penyerahan diri ini kita arahkan kepada selain Allah, berarti kita menyembah kepada selain Allah. Itu yang dihukumi syirik. Ya. Ini kata siapa? Nahussuka bil ibadah allati hiya aqsa ghayatil khudu' wal khusyu'. Nih, ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Subki dalam Fatawa Subki. Makanya ini tolong ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita harus ekstra hati-hati. Soalnya apa? Ini riskan sekali, kita gampang sekali nanti mengkafirkan orang, menuduh orang dianggap oh ini keluar, ini syirik ini, gampang menuduh seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak paham makna ibadah. Dan definisi tadi bukan definisi karangan saya pribadi, tidak. Itu ulama sudah mengklasifikasikan, oh pendefinisiannya ini, dan itu enggak ulama-ulama sekederan, ya, bukan ulama-ulama istilahnya yang kecil lah levelnya, ya, tapi mereka adalah ulama-ulama yang memang kaliber dunia, yang memang pakarnya, kan gitu. Sehingga kami di sini cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama. Sehingga kalau kita merujuk kepada ulama yang benar, ulama yang ahli sunnah wal jamaah, ini insya Allah kita aman-aman saja, nggak gampang sekali menuduh orang lain syirik. Apalagi terus terang ini banyak di antara kita sebagian yang menyalahkan, gampang sekali mengkufurkan orang. Ini menggunakan ayat yang Az-Zumar ayat 3 ya. Ayat 3 itu terjemahannya malah diarahkan untuk mengkafirkan orang, kan gitu. Mana'buduhum, padahal itu cerita tentang apa? Orang kafir, orang musyrik. Ya, orang musyrik, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kafir Quraisy. Ini disebutkan, ini cerita tentang itu diarahkan kepada orang Islam. Ayat itu menceritakan tentang orang kafir, tapi digunakan untuk mengcounter nyerang orang Islam. Kan aneh gitu loh. Salah tempat. Mestinya ini diarahkan ceritanya tentang orang kafir, tapi ayat ini dihantamkan kepada orang Islam. Gimana ceritanya? Ayatnya seperti ini. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ceritanya ya, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Katanya orang kafir ini, orang-orang musyrik kan sudah jelas menyembah berhala. Alasannya kami enggak menyembah berhala, tapi hanya sekedar berwasilah, kata mereka. Hanya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas-jelas dia menyembah, tapi ngomongnya tidak, kami tidak menyembah. Padahal dia menyembah, tapi dimaknani sama mereka sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dihantamkan kepada orang-orang yang tawassul. Orang tawassul
Itu seakan-akan sampai mintanya kepada Allah, tapi seakan-akan melalui Nabi Muhammad atau melalui wali-wali. Ini sama dengan ceritanya orang kafir. Tidak sama. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Siapa yang menyembah wali? Kita menyebut nama wali. Kita mengagungkan nama wali. Ya. Menghormat Nabi Muhammad SAW kita jadikan ya, nama Nabi untuk alat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diarahkan, mana butuhum. Mereka memang mengatakan seakan-akan kami tidak menyembah berhala. Akan tetapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Padahal hakikatnya dia menyembah enggak, menghadap berhala enggak? Menghadap berhala, tapi mereka helah ya istilahnya. Sementara ini dihantamkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang bertawassul gitu loh. Orang-orang yang melakukan amaliyah tawassul. Padahal tawassul yang dilakukan oleh mereka itu taklim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan mereka, akan tetapi Rasul sendiri pernah mengajarkan tawassul itu sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan sampaikan setelah segmen berikut ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya. Sebelum kami menjelaskan tentang hadis tawassul, ini akan kita jelaskan di akhir sesi saja karena berkaitan dengan soal yang nomor 11 ya. Kita masuk ke nomor 10 dulu ya, sehingga biar urut alur daripada pembahasan ini. Selanjutnya soal nomor 10 ya, hal ya'tid doa bima'na ibadah. Apakah lafadz doa da'ayad'u ya, ini memiliki makna ibadah, memiliki makna menyembah? Apakah kadang-kadang, maksudnya gitu kan, kadang-kadang ya, makna lafadz doa itu memiliki makna ibadah. Jadi enggak mutlak setiap kata doa itu diartikan doa. Jadi tidak mesti seperti itu. Dan ini berlaku ya. Ulama sudah memberikan penjelasan tentang hal itu. Sehingga kita harus hati-hati dengan lafaz doa itu. Harus hati-hati. Karena banyak di antara kita kalau memang diterjemah secara tekstual biasanya itu sepintas memiliki satu makna. Akan tetapi sebenarnya maknanya tidak seperti yang kita fahami itu, sehingga diperlukan kita harus merujuk kepada ulama ya. Sebagaimana contoh ini ya, kita sambung lagi, apakah doa itu bermakna ibadah? Apakah lafadz doa itu memiliki makna ibadah? Jawabannya ya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Surat Jin ayat 20 tadi. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya saya ini ad'u rabbi. Ad'u di sini da'ayad'u ya. Kan secara lafadz doa. Tapi makna di sini adalah a'bud. Katakan Muhammad, saya beribadah kepada Tuhanku. Aku beribadah kepada Tuhanku wala usyriku bihi ahada, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Jadi ad'u di sini memiliki a'budullah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga ayat yang lain dalam surat yang sama, ayatnya 18, fala tad'u ma'allah ilahan ahadan ya. Fala tad'u ma'allah ahadan. Janganlah kalian menyembah ya kepada Allah di samping menyembah kepada yang lainnya. Jadi menyembah kepada selain Allah juga menyembah kepada Allah. Jangan seperti itu. Tad'u di sini maknanya menyembah, bukan berdoa. Kalau ini diartikan berdoa, gara-gara ini diartikan berdoa, akhirnya hanya sekedar meminta begitu saja langsung diklaim.
ya, meminta kepada selain Allah langsung diklaim seakan-akan beribadah kepada selain Allah. Ya. Padahal di sini adalah maknanya ibadah. Keterangannya, ya, atat kalimat doa, kalimat doa atau kata doa, ya, ini memiliki makna di sini, ya. Dalam surat Jin ayat 20 dan 18 ini, qul innama ad'u tadi, itu ad'u ambek tad'u di sini sama tad'u di sini, ya, memiliki makna ibadah. Memiliki makna menyembah, bukan berdoa. Ini sama dengan ayat, ya, ud'uni astajib lakum. Ghafir ayat 60. Ini juga sering, ya, kita dengar ayat ini, ud'uni astajib lakum. Terjemahan yang kita sering dengar adalah berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Seakan-akan Allah pasti mengabulkan doa yang orang meminta seperti itu. Dengan ayat ini, menggunakan ayat ini dipahami seperti itu. Padahal maknanya, ya, ud'uni astajib lakum, sebagaimana disampaikan oleh An-Nasafi dalam tafsirnya, ya, u'buduni utsibkum ala ta'ati. Ud'uni bukan memiliki makna berdoalah kepadaku. Ini kekeliruan, banyak yang keliru ini. Ya, ud'uni dimaknani berdoa. Meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal maknanya di sini adalah ud'uni, maknanya u'buduni. Beribadalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Utsibkum ala taati, maka saya akan beri pahala atas ketaatanmu kepada aku. Ini di antara pemahaman yang kurang tepat yang beredar di masyarakat kaitannya dengan ayat. Lafaz doa di sini, ud'u, da'a yad'u, ud'u, ya. Ini bukan berarti memohon atau meminta, akan tetapi dalam ayat ini memiliki makna ibadah. Menyembah. Sembahlah aku, beribadahlah hanya kepadaku. Ud'uni astajib lakum, maka saya akan kasih pahala, kasih ganjaran. Ya, atas ketaatanmu kepadaku, atas penyembahanmu kepadaku. Sebagaimana disampaikan, ini dipaparkan oleh An-Nasafi dalam tafsirnya. Ya, tafsir An-Nasafi. Kalau memang jenengan, oh ini kok kurang tepat, dicari, dibuka. Ya, juz 3 halaman 218. Dibuka tafsirnya An-Nasafi. Yang mengenai makna ud'uni astajib lakum, ya, sembahlah aku, kata Allah, maka aku akan kasih pahala, balasan atas ketaatanmu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku akan kabulkan. Ini banyak sudah beredar di lisan-lisan kita, ya. Kalau kaitannya meminta berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku pasti aku akan kabulkan. Ternyata maknanya ud'uni astajib lakum, doa di sini maknanya ibadah. Bukan hanya doa itu sendiri. Jadi memiliki makna selain doa itu sendiri. Makanya di sini pertanyaannya, apakah doa itu memiliki makna ibadah? Ya, contohnya itu tadi. Ya, sehingga ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini diantara, ya, yang harus kita luruskan pemahaman kita. Termasuk, ya, inna jahlal wahabiyah, orang-orang wahabi juga enggak paham juga bimakna doa al-warid, makna doa yang ada di dalam Al-Qur'an, diantaranya ya da'u laman darruhu akrabu min naf'ihi, ya, Al-Hajj ayat 13. Yad'u, ya, yad'u di sini diartikan mujarradun nida. Bagi orang Wahabi menyatakan bahwa orang yang berdoa kepada sesuatu yang
mudaratnya lebih dekat daripada kemanfaatannya. Yad'u di sini diartikan mujarradun nida, diartikan hanya memanggil gitu loh. Sehingga gampang sekali untuk mengkafirkan orang di sini. Termasuk aman adhallu mimman yad'u min dunillah. Sesungguhnya seorang itu sangat sesat ya bagi mereka yang berdoa, diartikan berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah nanti diarahkan kepada kita memanggil-manggil nama wali, memanggil nama-nama nabi, itu menggunakan ayat ini. Padahal yad'u di sini maksudnya beribadah. Sesungguhnya orang beribadah selain Allah, maka itu orang yang paling sesat di situ. Bagi mereka yang beribadah kepada selain Allah, man la yastajibulah, yang tidak bisa mengijabah gitu loh, mengabulkan. Karena di sini maksudnya doa di sini adalah ibadah, bukan mujarradun nida, bukan hanya sekedar memanggil. Kalau ini diartikan memanggil, berdoa, meminta, oh ini penyebabnya karena mereka nggak paham, akhirnya mudah sekali mengklaim orang lain, ya, menuduh orang lain beribadah kepada selain Allah. Padahal ya makna yad'u di sini adalah al-ibadah yang kita sebut tadi. Ibadah maksudnya ghayatut tazallul, yaitu puncaknya perendahan diri. Barang siapa merendahkan diri kepada selain Allah, maksudnya menyembah kepada selain Allah, maka itu yaitu zat selain Allah, maksudnya selain Allah tadi zat yang tidak bisa mengabulkan permohonan gitu loh. Sehingga ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati Allah ya, perlu kita cermati, kita harus hati-hati karena banyak lafaz-lafaz yang di situ lafaznya doa tapi maknanya ibadah. Lafaznya doa ya, tapi maknanya ibadah. Dan lafaz doa ini bisa bermakna ibadah dan bisa bermakna ya memang berdoa kan gitu. Oleh karena kita harus hati-hati, kita harus cermati bagaimana ulama mengomentari ayat-ayat yang memang rawan salah tafsir, salah paham itu tadi ya. Sehingga gampang sekali dari sini ya, mudah sekali mengkafirkan orang-orang yang hanya memanggil nama tadi. Yad'u di sini kan memanggil, mujarradun nida, memanggil kepada selain Allah, memanggil wali, memanggil nabi, sehingga mereka mengklaim orang yang memanggil ya Rasulullah, ya Ali, ya Jilani atau yang lainnya tidak di hadapan mereka pada masa hidupnya maupun mereka sudah meninggal, maka nida di situ diartikan apa? Ibadah kepada selain Allah. Panggilan itu dianggap beribadah kepada selain Allah, sehingga mudah sekali mengkafirkan mereka ya, mudah sekali mengkafirkan. Padahal ya, menyebut, memanggil nama seseorang ya, itu tidak langsung otomatis menyembah kepada orang yang kita sebut namanya. Ini akan kami jelaskan karena ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar. Itu nanti akan kita sampaikan setelah yang satu ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, melanjutkan keterangan tadi bahwa menyebut ya, nama seseorang itu tidak otomatis menyembah kepada orang tersebut. Contoh kita menyebut nama wali, nama nabi atau yang lainnya, ulama ya, ini tidak berarti langsung menyembah. Sebab Abdullah Ibnu Umar satu ketika kakinya semacam terjadi kelumpuhan, nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak bisa jalan ya. Kemudian di sekitar sahabat Ibnu Umar ini ada yang mengatakan, uzkur ahabban nas ilaik, sebut nama orang yang paling sampai senengi. Coba sebut nama orang yang paling jenengan sukai, cintai.
langsung spontan dia menyatakan, "Ya Muhammad." Ini disebutkan dalam hadis Bukhari ya, dalam Al-Adab Al-Mufrad. Hadis ini termaktub di situ. Nah, dengan penyebutan "Ya Muhammad" seakan-akan terlepas dari ikatan gitu. Ibarat ada ikatan ya, langsung kebuka ikatan itu. Maksudnya apa? Langsung disembuhkan, dia langsung bisa jalan. Gara-gara menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini lesannya luar biasa ya. Karomah juga mungkin ini bagian dari mujabud dakwah. Termasuk orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Nabi saja sudah bisa terlepas seperti itu. Dan ini disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Kalim At-Thayyib. Disebutkan juga dalam Ibnu Taimiyah. Ini adalah ulamanya mereka yang suka mengkafirkan orang-orang ziarah kubur itu, yang tawassul, yang tabarruk, istighasah, bigairillah. Ini rujukannya salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Ternyata Ibnu Taimiyah memaparkan hadis ini juga dan menganggap biasa-biasa saja, tidak apa-apa kan gitu. Nah, kalau kita dikafirkan, lebih layak lagi adalah Ibnu Taimiyah yang lebih layak untuk diarahkan kekufuran itu sendiri kan gitu. Makanya kita juga harus ekstra hati-hati bahwa di situ ada juga ya ditaklek ya hadis Ibnu Umar tadi di komentari oleh Nasiruddin Al-Albani. Padahal beliau bukan ahli tahqiq dan laisa muhaddisan, bukan muhaddis, sehingga enggak layak dia mentahqiq, mentaklek, apalagi ini sahih, ini dhaif, enggak pas. Dan ini sudah banyak yang beredar. Nasiruddin Al-Albani ini sudah banyak bukunya, yang ngefans sama beliaunya juga banyak. Padahal secara keilmuan beliau seorang yang peneliti. Tapi bukan masuk kategori ulama ahli tahqiq atau muhaddis gitu loh. Kalau muhaddis kan hafal ribuan hadis. Apalagi hafid ya, ratusan ribu dan lain sebagainya. Hadis banyak hafal dan sanad-sanadnya juga hafal. Beliau belum nyampe di situ. Sehingga enggak layak untuk komentar yang berlebihan gitu loh. Tapi bagi yang ngefans ya serepot, orang yang seneng langsung diterima begitu saja keterangannya. Meskipun kadang-kala keterangannya tanakut ya. Tanakut itu bertabrakan dengan keterangan yang ahlul ilm yang lain gitu, yang lebih bisa kita pegang, kita pedomani fatwa-fatwanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hadis inna du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah di sini apa maksudnya? Bukan ibadah terus seakan-akan kalau doa ya ini diartikan ibadah kayak sesembahan gitu, tidak. Di sini maksudnya adalah ya, makna ibadah di sini adalah al-hasanat, yaitu kebaikan. Doa itu adalah disebut a'dhami anwa'il ibadah, termasuk sesuatu yang paling besar ya, termasuk yang besar dalam hal beribadah. Maksudnya apa? Setiap perkara yang bisa dijadikan alat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya maknanya kita menyembah ya. Lafaz-lafaz ibadah dalam bahasa Arab, dalam agama ini tidak makna itu saja gitu loh. Akan tetapi ada makna yang pertama itu ghayatul khusyu' wal khudu', yaitu puncaknya perendahan diri, yang ini kalau dibelokkan kepada selain Allah jadi syirik. Tapi ada lagi ibadah yang maknanya ma yatakarrab ya, yatakarrabu bihi ilallah. Segala sesuatu yang bisa kita jadikan alat untuk takarrub kepada Allah. Contohnya doa. Doa ini alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di dalam yang dimaksud di sini adalah salat juga termasuk. Doa di sini ya, salat. Li'anna shalah, salat itu banyaknya isinya doa. Isinya doa juga di dalamnya. Rabbighfirli warhamni wajburni
warfa'ni, ini kan doa semua isinya. Ya. Dalam Al-Fatihah juga ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu doa juga isinya. Ya. Jadi salat itu sendiri mustamilatun, ya, mengandung banyak doa di situ. Maka di sini disebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, yaitu hal-hal, perkara-perkara yang bisa dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan kebaikan. Kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebut salat itu ibadah. Puasa ibadah. Sedekah ibadah kepada Allah. Ibadah di sini maksudnya kebaikan yang bernilai pahala, alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terus sedekah. Seandainya kita enggak niat karena Allah langsung syirik gitu. Enggak toh. Bukan itu, enggak ada. Maksudnya bukan itu kan gitu kan. Jangan dicampur aduk. Ini kalau campur aduk akhirnya ngawur nanti. Jadinya gampang sekali ya. Arahnya nanti mengkafirkan orang dengan serta-merta ngawur. Ya. Apalagi di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa afdhalul ibadah intidarul faraj. Intidar al faraj. Menunggu ke lapangan dari kesempitan, ya. Kita bersabar di situ, itu adalah ibadah. Afdhalul ibadah intidarul faraj. Seutama-utamanya ibadah adalah menunggu ke lapangan. Berarti kita sabar dalam kesempitan kita, susah kita. Kita bersabar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit, berat. Nah, itu menunggu ke lapangan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah afdhalul ibadah. Sebaik-baik ibadah. Ibadah di sini maksudnya apa? Ibadah di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui, kita garis bawahi, ya, ibadah itu ada yang memiliki makna ghayatul khusyuk wal hudu', puncaknya perendahan diri, puncaknya kepasrahan kita, ya, puncaknya ketaatan, dan itu harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diarahkan kepada selainnya, itu yang menyebabkan kita syirik. Yang kedua adalah hasanah. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga kita katakan ibadah menurut ulama, sebagaimana contoh salat ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, zikir ibadah, doa itu juga ibadah, menunggu ke lapangan juga ibadah. Semua kebaikan-kebaikan kita sebut sebagai kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak mudah, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, enggak mudah sekali untuk mengklaim ini beribadah kepada selain Allah. Hanya sekedar memanggil saja, memanggil nama Nabi, memanggil nama Rasul, memanggil nama wali, langsung diklaim. Kita ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Abdul Qadir, ya Ar-Rifai, ya Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan nyebut di kuburannya, manggil-manggil namanya, langsung dianggap menyembah. Oh, ngawur. Itu banyak orang sekarang nyembah, dianggap nyembah. Kita manggil di kuburan nih, ya, kita ke kuburan manggil, ya Kiai Hasan, atau ya Kiai As'ad, atau ya Kiai Hamid Pasuruan, mungkin kita sebut Kiai Khalil Bangkalan, kita sebut, kita panggil, itu langsung dianggap menyembah. Salah, fatal itu. Mengkafirkan orang yang bukan kafir, justru kembali kafirnya kepada yang ngomong kafir tadi. Bahaya, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus jeli, jangan sampai kita lafat-lafat, karena mereka kesalahannya gampang mudah mengkafirkan orang. Pertama, enggak paham makna ibadah. Yang kedua, banyak ayat-ayat, ya, yang lafadznya doa diartikan ibadah, atau sebaliknya, yang lafadz doa tapi diartikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya seandainya dibelokkan itu bisa menyebabkan syirik. Sehingga lafadz-lafadz yang tidak pada tempatnya gitu loh. Ayat-ayatnya ini lafadznya doa tapi diartikan sama mereka, ya, langsung dimaknai doa itu versinya mereka gitu loh. Padahal di situ maksudnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, soal yang terakhir, ya. Apakah doa itu memiliki makna selain ibadah? Ada, ya, ya, disebut lafaz doa itu ada yang memiliki makna ibadah, ada yang memiliki makna selain ibadah. Contohnya
ayat An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan doa kepada Rasul sebagaimana kalian melakukan doa dengan sesama kalian. Doa di sini artinya memanggil. Janganlah kamu memanggil Rasul sebagaimana kamu memanggil sesama kalian. Ini karena ada, kenapa kok turun ayat ini? Karena ada sahabat ini, ya mohon maaf tanda kutip ya rada nggak punya adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, manggil namanya langsung. Bahasa kita jangkar ya, jangkar. Bahasa Banyuwangi jambel ya. Ya Muhammad, ukhruj ilaina, keluar, temui kami. Manggilnya ya Muhammad gitu loh. Dari sinilah Allah nggak suka ya nggak punya adab, akhirnya Allah mengharamkan untuk memanggil kepada Rasulullah dengan sebutan langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terus turun ayat la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul ini sama dengan kamu manggil sama teman kamu. Seenaknya kita ngomong sama teman, manggil seenaknya, nggak ada sopan santunnya. Ini jangan, makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita harus hati-hati ma'asyiral hadirin jamaahnya dari rahmatillah Allah. Jadi memanggil nama itu tadi enggak apa-apa, gitu loh. Itu masuk kategori tawassul. Bukan karangan ulama, tapi Nabi Muhammad SAW sendiri yang ngajari gitu loh. Suatu ketika ada orang buta menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, qad saqqa alayya basari. Ya Rasul, saya ini berat sekali karena saya buta. Maksudnya apa? Sebelumnya memang dia enggak buta terus kena musibah terus sehingga dia buta. Sambat kepada Rasulullah SAW, mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan saya. Akhirnya apa? Beliau ngajari kepada seseorang tersebut segera mengambil air wudhu, datangi tempat wudhu, berwudhu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah sholat hajat berdoa, ya berdoa. Bagaimana doanya? Ini Rasul menyatakan ngajari ya, allamahur Rasul, Rasulullah SAW ngajari seorang yang buta tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad Nabiyir Rahmah ya Muhammad. Nah, ini panggilannya. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati. Ya Allah, ini as'aluka, saya ini memohon kepada Engkau, wa atawajjahu ilaika, bertawajjuh kepada Engkau ya dengan nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa rahmat. Kemudian menyebut ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika, kami bertawajuh denganmu, dengan menggunakan namamu, ila Rabbi, kepada Tuhanku, kepada Tuhan kami, agar hajat kami dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Nabi, ya Muhammad gitu. Padahal Nabi tidak ada. Kemudian enggak seberapa lama orang ini kembali kepada Rasulullah SAW. Setelah diajari oleh Rasul, beliau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai berdoa, langsung kembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sudah terbebas dari kebutaan, sudah dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebutaannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tawassul ini bukan karangan ulama. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, disahihkan. Hadisnya sahih. Dan ini disaksikan oleh sahabat namanya Utsman bin Hunaif. Beliau menyaksikan bahwa orang buta tadi, ya, beliau mengatakan, kami tidak lama kok. Kami sedang berbincang-bincang, tidak seberapa lama dia sudah kembali dalam keadaan tidak buta sudah. Ini yang mengatakan adalah Utsman bin Hunaif. Beliau saksinya. Perawinya sekaligus perawi yang meriwayatkan, yang menceritakan adalah beliau sahabat ini tadi. Ya, mudah-mudahan ya ini keterangan terkait dengan makna ibadah. Tadi kita simpulkan bahwa ibadah itu dua ya, yang kita bisa pahami. Yang pertama adalah mujarradun nida,
Maaf, keliru ya. Ghayatul hudu wal khusyu yang pertama, yang kedua adalah al hasanah. Segala sesuatu yang bisa kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puncaknya penyerahan diri, dan ini kalau diarahkan kepada selain Allah maka itu menyebabkan syirik ya. Bukan hanya sekedar memanggil nama seorang wali, memanggil seorang nabi yang kita sebut dengan tawassul biasanya, itu tidak termasuk syirik. Berarti tawassul tidak syirik, tawassul tidak menyebabkan orang itu beribadah kepada selain Allah ya. Terus yang kedua, makna ibadah adalah kebaikan yang kita bisa jadikan alat, sarana untuk memohon mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga doa, ini juga harus kita hati-hati, lafaz doa itu juga memiliki makna ya, ibadah juga memiliki makna selain ibadah. Makanya kita harus ekstra hati-hati mana penempatan kata-kata doa itu tadi, lafaz doa itu yang memiliki makna ibadah yang mana dan mana yang termasuk tidak memiliki makna ibadah. Mudah-mudahan ya keterangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama ya, bisa menambah keyakinan kita sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini bisa kita pegang sampai akhir hayat kita. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.